Bos, subscribe. Satu lagi. Apa? Nih, aku pakai kipas, Bos. Timing mati. Jadi yang harus dipersiapkan ketika kita mau breeding, yang pertama yang pasti. Nah, oke. Jadi sekarang kita mau lihat-lihat masalah breedingannya sama Mas. Ini kenapa nih? Sakit perut nih? Iya, Bos. Ini Bang Eka nih kebetulan kondisinya lagi nggak baik nih kayaknya nih. Gimana? Ini kondisinya lagi ini, Bos. Tidak baik dan tidak buruk. Jadi biasa aja. Biasa. Goblok aja. Mas, aku pengen lihat nih, katanya sampean sekarang lagi fokus breeding. Betul. Ini kenapa? Kenapa dulu? Kenapa kok bisa breeding ini? Kenapa? Karena takut nggak dapat bahan yang bagus atau gimana ini? Enggak, sebenarnya aku ngebreed ini sebenarnya ada ikan-ikan yang lebih di sini. Oh, akhirnya Jadi- secara tidak sengaja. Betul, jadi aku seksing loh, kok jantan betina loh. Lah kok enak Lah, kok diterusin. enak, dienakin aja. Berharap semoga jadi. Iseng-iseng aja lah. Iseng-iseng Sambil- aja. Sambil ini yang poin yang paling penting, sambil mengulik ilmu dan mencari ilmu supaya bisa berbagi ke teman-teman. Bener banget. Jadi ilmu breeding nanti kita bakal bagi juga. Wah, berarti ilmunya sudah lengkap nih. Belum juga. Tapi jujur Mas, aku kemarin breeding itu busuk aja. Nah, mari kita sama-sama belajar, Mari kita Bos. sama-sama simak. Nah, ini yang pertama Mas. Ini jujur ya Mas ya, ini jujur. Ini nggak cocok di breeding. Kenapa? Ini cocoknya di display yang satu ini. Nah sebenarnya gitu. Nah itulah banyak orang teman-teman Ini- yang bilang ini ikannya bagus, jangan di breed. Nah Ini aneh. justru Justru ikan-ikan yang bagus kita breeding supaya menghasilkan anak-anak ikan yang terbaik, Bos. ini mutiaranya banyak banget loh Mas. Full ngeblok, tapi nggak sampai ke bawah. Dan aneh, ini kayak nggak ada barnya ya. Iya betul, les bar. Dan ini ya bisa dibilang gondrong lah. Apa les bar? Les bar. Les bar. Ini gila sih ini. Bar. Ini mantep banget nih guys. Ini jantan apa betina nih Mas yang ini? Yang itu jantan dong. Yang ini jantan. Betul. Oh, jantan lebih kecil ya? Betul. Oh, ini yang betina. Betina nih. Yang betina ini kayak RSWS ya? Sepertinya seperti itu. Soalnya ini kok Kalian bisa lihat ya, warnanya ikan nggak yang oranye. benar-benar sudah matching. Ini akan melindungi teritorinya saat ada orang mengganggu ya. Iya benar-benar. Jadi yoga ini kan laki-laki ya, jadi mereka tuh kelihatan Wih, terganggu. flaring loh dia ini. Iya, karena dia merasa terganggu gak? Dia sudah mau ngebol itu hutan-hutan ini. Ngebola. Heeh. Oh. Tapi ini ciri-ciri ikan gondrong loh ini. Kalau dari dayungnya ya, kalau dari dayung itu kelihatan kayak ikan-ikan gondrong loh. Mudah-mudahan nanti anaknya gondrong-gondrong ya. Ini gendong telur apa gimana nih Mas? Kok perutnya Belum sih. Belum. Menurutku belum. Oh. Karena kita lagi puspakan dan ini baru semingguan kan di sini. Oh, ini baru seminggu. Iya. Dan ini alhamdulillahnya memang rezekiku ya, tanpa ada sekat-sekat langsung cemplung langsung mau. Ini kepalanya kayaknya full in the head ya Mas ya? Ini sebenarnya sudah menjanda lama banget, sempat dibawa bos-bosku, sempat balik lagi, jantannya mati, Bos. Oh. Dan ini kayaknya ketatap dulu, ketatap. Dan nggak sembuh. Dan nggak sembuh. Wah, ini Asiatica WS versus RSWS kayaknya atau Kayaknya. RS. Atau RSWS, dominan WS mungkin ya. Iya, mungkin. Tapi yang jantan cakep sih, aku suka banget. Nah, untuk breeding nih Mas, biasanya kan setauku yang aku tahu, biasanya kan orang-orang pakai tali rafia. Kalau abangnya nih pakai hidrilla ya. Ya, seperti itulah. Nah, Namanya lupa. ini pengaruh banget atau enggak Mas? Kalau hidrilla, maksudnya ada nggak kira-kira perbedaan antara hidrilla sama pakai apa namanya itu? Rafia. Rafia. Kalau tali rafia itu kan kadang-kadang kalau yang warna-warni mengandung pewarna ya, Bos. Oh iya, benar juga, benar. Itu aku kadang-kadang takut, tapi yang enggak ini hanya ketakutanku saja dicatat, takut Keresahan nanti aja ya. berpengaruh gitu loh. Jadi aku berusaha mencari yang lebih natural. Cuman PR-nya kadang-kadang kalau mati busuk harus kita kuras dan kita ganti, dan mereka adaptasi ulang. Kadang-kadang nggak mau benar, kawin benar. lagi. Benar, Di situ kalau tali rafia begitu kita cuci atau rendam lama sekali sampai benar-benar mature baru kita masukin, itu aman. Jadi untuk selama-lamanya. Kadang-kadang yang males ganti-ganti tanaman sih pakai rafia. Oh, gitu. Lebih simple, mudah dan easy kalau tali rafia. Tapi kalau untuk breeding sendiri memang harus diisi kayak gitu ya Mas ya, untuk sembunyi. Kalau egg layer ya, kalau egg layer ya. Egg layer itu bagaimana? Egg layer itu namanya layer tuh di atas atau lapisan. Oh ya, high layer. Nah, egg. Oh, egg. Egg itu telur. Oh, egg layer. Oh. Nah, terus habis itu
dia itu kan buat sembunyinya telur supaya predator tidak memangsa di Oh, secara tidak langsung insting mereka ya. Betul, termasuk indukannya juga melakukan hal seperti itu, Bos. Jadi Walah. endokmu ini mbok singit no, apa mbok ketok-ketok no endokmu Bener. Tuh. Ini Asiatica ada. Nah, di sebelah ini ada apa nih, Mas? Ini aku lagi buat gacuan gak? Ini RS Red Strip Pulcra sama Blue Pulcra. RS yang mana? RS. Yang ini nih, yang paling aktif nih RS. Ini RS. Non dot dia, less dot, tanpa dot. Ini galak banget nih ya. Oh ya, ini flaring. Nah tuh, Maulah dia ada dotnya, ini red nih. Oh, ini red. Betul. Ini jantan apa betina rednya, Mas? Feelingku sih betina. Loh, belum pernah disexing. Sudah. Tapi aku lupa mana jantan mana betina ini. Oh alah, oh iya. Betina sih kayaknya. Oh bener. Ini juga sama ya Mas ya untuk settingan. Air itu memang pendek gini atau gimana Mas? Biasanya air itu di bawah 30 cm ya mungkin. Di bawah 30 ini Betul. sekitar 20 cm ya Mas ya? Iya, 22. Ini size berapa nih jantannya nih Mas? Size 17. Betina, ini betina ya? Betina 17. Size 17 cm ini pulcra juga guys, pulcra breeding nih. Blue kalau itu masih ada dotnya ya. Ini blue pulcra biasa. Betul. Yang ini red strip pulcra. Betul. Ini nggak ngerti ya guys, ini tiba-tiba Bang Eka breeding gini nih kayak mau berhenti kontes-kontes guys. Ini kayaknya mau bakalan jualan habis ini jadi seller nih guys. Justru mau Jadi tukang breeding. buat kontes-kontes, Bos. Jadi Anak-anaknya. iya. Oh, bener masuk. Tuh. Ini sebelah apa nih Mas? Ini blue dan blue kalau misalnya dia udah Blue dan blue. kendi itu. Ini kendi ajaib kayaknya guys. Ini Hampir, Bos. ini pakai apa nih Mas kendinya? Apa perlu Bisa lihat itu. pakai tidur? Oh, Dia merasa kos-kosan. di kamar dia, Bos. Kos-kosan. Ini pakai hidrilla juga ya Mas ya. Kalau substrat ini penting Mas. Aku sih belum merasa substrat itu berpengaruh untuk ikan-ikan breeding ya. Tapi menurutku karena dia menyesuaikan dengan alamnya, jadi kan di alam pasti ada substrat ya. Jadi ya kita kasih jelas substrat supaya seperti di alamnya menyesuaikan. Seperti Jadi kalau di- mereka nggak nyaman lagi ya kita hilangkan saja substratnya. Oh, Bos. bener. Gitu. Mas, aku mau nanya nih, Nah. simple aja lah. Menurut sampean, kalau kita mau pairing ikan nih, mau ngepairin aja dulu, itu langkah-langkahnya gimana untuk ngepairin aja lah dulu? Satu yang pasti kalian cari sexing dulu ya. Sexing, Itu yang jantan, pertama. betina tuh. harus jantan dan betina. Terus kedua kalian sekat terlebih dahulu, itu kurang lebih paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 sampai 2 bulan. Itu Sampai segitu lama ya? Betul, jadi itu disekat, dilepas. Masih berantem kita sekat lagi, lepas lagi, berantem, lepas lagi, bener-bener dia sampai bener-bener goyang-goyang, Bos. Kalau udah goyang-goyang ibaratnya kayak berdua, gigit gitu ya. udah saling sangi dia, baru kita lepas, dia cuman saling kejaran, gigit-gigit dikit, baru kita lanjutkan buat breeding. alah. Itu prosesnya yang lama seperti itu. sampai dia apa namanya? Pair. Baru pair. Ah. Nanti udah proven, kita lihat juga kadang-kadang sudah pair, ada indukan yang memakan telurnya. Itu harus kita ganti indukannya. Kalau mau nggak repot, kalau mau repot ya diangkat telurnya. Diangkat telurnya. Betul. Untuk pola makan Mas, untuk kan ini banyak banget yang nanya. Lebih baik dipus atau gimana sih kalau untuk ikan-ikan yang sudah pair? Kalau di breed itu harus dipus karena apa? Semakin banyak protein dan asupan yang dimakan oleh ikan tersebut, maka inang telurnya atau organ reproduksinya akan semakin baik karena telurnya banyak. Oh, benar. Tapi catatan umur penting, umur dan size. Oh iya, kalau untuk umur nih Mas, ini soalnya banyak banget loh orang itu jual, contoh ya, Andrau pair, tapi size-nya masih 8 cm. Ini apakah bisa dijadiin patokan buat saya? Kita beli ikan di size 8 cm, oh ini sudah bisa pair nih, bisa bertelur gitu. Sebenarnya pair itu artinya kan menyatukan antara dua insan yang berbeda. Dua menjadi satu. Jadi termasuk pair atau tidak mungkin termasuk pair. Tapi apakah dia sudah siap untuk di breeding? Belum catat. Yang Kalau orang pair, jual pair. kan sekarang banyak banget Mas orang jual apa namanya Andrau pair size 7-8 cm. Itu aku nanyanya itu gini, apakah karena size-nya dia yang masih kecil dia nggak berantem, atau karena memang pair gitu? Karena saudara biasanya dia. Oh iya. Karena satu ombyokan Katanya bos gitu. kalau satu ombyokan juga nggak bagus katanya Bang untuk di pair. Ya otomatis itu kan dari Satu darah. Dari sains atau biologis apapun katanya yang di dalam satu darah
itu biasanya kurang baik. Makanya selalu dibilang sama breeder-breeder kalau mau ngebreed usahakan cari yang WC. WC ya. Supaya apa? Kita kan nggak tahu tuh WC itu dapatnya dari mana. Bener Jadi, banget. tapi itu hanya mempengaruhi sekitar 30% sih, Kak. 30% aja. Betul. Jadi nggak. Tapi kalau cacat itu malah bagus nggak sih untuk ikan-ikan unik? Maksudnya kalau pas yang dapat yang bagus. Sebenarnya kalau masalah ikan bagus dan tidak tuh kan aku udah bilang tergantung selera Ya, mata dan dompet, bos. Benar. Jadi masalah bagus dan tidaknya saya kembalikan ke Anda semua, bosku. Wih, keluar tadi tuh ada yang keluar. Apa itu jigo? Nah, untuk kalau usia nih Mas, aku mau tanya. Usia yang enak kan kalau ngomongin size ada ikan yang dipus, size yang gede. Nah, kalau usia dari yang Mas Eka tahu aja lah dulu. Minimal Gimana? 3,5, 3 bulan up minimal itu. Minimal Itu biasanya pus-pusan tuh di size 15 sampai 17, minimal 3 bulan. 3 bulan. Itu untuk andrao tapi ya. Atau apa? Untuk semua ikan. Sorry ya, aku waktu itu dapat pulkra 6-7 cm, 3 bulan kemudian sudah bisa dibreed. 3 bulan. Betul. Bertelur. Bukan, di pairing saja. Oh, Tapi begitu dia bertelur biasanya butuh waktu 5 sampai 7 bulan. Tapi emang untuk menunggu, maksudnya dari pair tuh kita nggak bisa langsung buru-buru. Jauh, langsung jauh. bertelur nih. Kata-kata pair itu sebenarnya bukan proven, proof approve. Iya. Proven tuh dari approve. Jadi benar-benar sudah di approve, sudah di agree. Jadi ikannya benar-benar sudah merasa, oh ini loh pasanganku, ini suamiku, oh ini istriku, ini pasangan hidupku akhirat dan dunia. Dia mau ngebola, bos, gitu, nggak sembarangan. Berarti Jadi, pair belum tentu akan proven. bertelur, Betul. belum tentu akan punya anak menetas. Betul sekali. Berarti wah lumayan sulit ya Mas. Benar, sulit, bos. Jadi tidak ada yang mudah di dunia ini kalau kamu merasa sulit. Berarti sulit atau gampang? Ya tidak ada di dunia ini yang mudah kalau kamu merasa sulit, bos. Jadi kalau kamu merasa itu mudah, ya tidak akan Mudah. sulit. Nah, Gitu. tapi kalau kamu merasa sulit maka akan sulit. Tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Ya, Wah, bener. kebalikannya. Ini ada lagi satu ya Mas ya? Betul, ini udah lama banget yang ini. Wah, ini malah belum bertelur Mas. Belum, ini kita udah coba pakai segala macam. Ini pernah pakai air Cleo, isi ulang. Ha. Tapi nggak M lagi. Ini Asiatica WS. RSWS semua. Oh, RSWS semua, pure. Pure. RSWS. Kayaknya yang iya RSWS. Ini tapi kayak dominan WS loh yang ini nih. Iya sih kayaknya, aku juga. Ini emang sengaja dibikin remang-remang ini Mas. Nah ini loh, jadi aku baru tahu ilmu lagi bahwa ikan cana saat breed itu butuh pencahayaan. Karena apa? Pada dasarnya ikan cana itu akan kawin jika ada sinar rembulan, bos. Ah, seriusan Bang? Seriusan. Jadi saat posisi terang dia akan tahu, wow, seksi dan baik, bos. Wih, Jadi- kabur dia. Jadi kalau gelap dia nggak tahu, bos. Gitu. Oh, jadi ikan kalau mau untuk breeding perlu pencahayaan Pakai remang-remang ya. remang-remang. Tidak terang sekali, nanti kalian tanning mati telurnya, bos. Berarti yang harus dipersiapkan ketika kita mau breeding, yang pertama yang pasti ikan yang sudah pair di usia yang Cukup. matang, ya matang ya, usia yang cukup matang maksudnya. Cukup matang untuk pola makan yang dipus. Pencahayaan perlu, Remang-remang, perlu berarti ya. Perlu. Pencahayaan perlu, tanaman untuk apa tadi Egg layer. egg layer perlu, Perlu. substrat. Substrat perlu, kalau menurutku nyaman ikannya dengan substrat, kalau tidak ya jangan dikasih. Bener banget, bener banget. Oke, sekarang aku udah dapat nih ilmunya. Sekarang tinggal aku breeding di rumah dan menyaingi Bang Eka. Betul. Wah. Satu lagi. Apa? Nih, aku pakai kipas, bos. Oh, Tapi mati nih kipas. oh iya. hidupin. Ini kenapa pakai kipas? Karena ikan-ikan pulkra asiatica atau dwarf itu memang suka dengan suhu yang dingin. Jadi airnya harus dingin, bos. Kenapa? Karena kan mereka tuh kawin udah panas ya, keringet panas. Jadi kalau nggak dingin tuh nggak nyaman, bos. Gitu. Bener. Awak mulai like, kawin panas, kemeringet renak, bos. Jadi gitu. Loh, tapi nanti kalau bertelur gimana? Enggak busuk telurnya Bang karena air yang dingin. Oh tidak, karena di alamnya mereka sampai
hidup di dataran yang bener-bener dingin banget bos. Bahkan aku kemarin sudah ngobrol-ngobrol banyak ini sama Pulkra, katanya di sana itu wow very cool gitu dia, bukan Gendeng. very yang lain-lain. Tapi ini serius loh, ini serius, ini informasi. serius. Ini informasi bakalan ditonton orang. Loh serius ya? Seriusan? Nggak hanya orang aku tahu ini, bahkan dunia gaib juga nonton yang kamu tahu. Bener. Jadi memang serius. Jadi memang seperti itu. Oh, berarti ada tambahan guys yang penting. Jadi lebih ke aku malah waktu ini Mas jujur Suhu air. tak kasih heater telur ikanku Mas. Loh matang bos. Busuk semua. Ya iyalah bos, busuk. Walah. Jadi apapun yang kalau di dalam air kalian hangatkan telurnya itu bisa menetas, tetapi sesuaikan dengan suhu derajat yang dia inginkan. Sesuai iklim dari ikannya ya Mas ya. Betul. Bener banget. Wah, kesalahanku itu Mas kemarin. Karena Kasih kamu heater. dari pibas bos. Iya, karena aku dari Pibas pibas. dihiterin supaya apa? Supaya sebenarnya fungsi heater tuh menghilangkan kalau di pibas jamur-jamur, Iya. menghindari jamur-jamur yang menempel pada telurnya, karena telurnya itu kan digesek lewat bawah, karena di bawah itu rawan dengan amoniak bos. Oh, kalau di gitu. atas kan nggak ada amoniak bos. Bener. Adanya amoksili. Oke, wah ilmunya sangat bermanfaat nih Bang. Jadi kurang lebih dari informasi yang tadi itu sudah cukup lengkap ya Bang ya. Untuk step-step dari breeding, apakah ada yang mau ditambahkan dari Bang Nggak Eka? ada sih sebenarnya, saya cukup dah, capek. Woi, kita bikin 3 konten dalam satu malam, gila. Mantap jiwa. Aku makasih banget nih Mas. Subscribe bos, subscribe. Subscribe Bang Eka. Subscribe channel saya. Ya, jadi kita saling support ya, sesama teman kita harus saling support, saling jos gandos. Jadi kita harus support semua konten-konten kreator di channel karena banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dan si konten kreator semakin semangat bos. Yoi. Jangan lupa di subscribe, di komen dan di share karena dengan kalian nge-share video si konten kreator kalian mendapat berkah, mendapatkan berbagi ilmu apa segala macam dan banyak. Jos gandos. Penutupan Bang. Mungkin sekian dulu video hari ini. Thank you banget yang udah mantengin videonya cara kita official. Bye bye bosku. Bye bye. Bye.